Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Guru Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai hidrokarbon part 2, yaitu alkena. Ini merupakan materi fase R. Tapi seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan bunyikan juga lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya ya. Makasih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai alkana. Diingatkan lagi, alkana merupakan hidrokarbon jenuh alifatik. Alkana memiliki ikatan tunggal dengan rumus umum yaitu CnH2n+2. Kita membahas yang pertama mengenai penamaan hidrokarbon alkana. Masih ingat ya, di mana urutan penamaan senyawa alkana ini adalah kita tulis terlebih dahulu nomor alkil atau cabangnya, diikuti nama alkil atau cabangnya, lalu diakhiri dengan nama rantai utamanya. Kemudian kita juga membahas mengenai isomer alkana dan sifat-sifat alkana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alkena. Alkena ini merupakan hidrokarbon tidak jenuh alifatik dengan rumus umum yaitu CnH2n dengan rangkap 2. Maka pada alkena jumlah atom C1 itu tidak ada. Dari rumus umum alkena ini kita dapatkan deret homolog dari alkena, di mana jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H4 dengan nama etena. Lalu C3, maka rumus molekulnya adalah C3H6, namanya propena, dan seterusnya. Kalau dilihat namanya sama ya dengan alkana, tetapi yang berbeda adalah akhirannya. Kalau ana itu untuk alkana, maka untuk alkena akhirannya adalah ena. Nah, berikut kita akan bahas mengenai tata nama alkena. Yang pertama yaitu alkena rantai lurus. Untuk alkena rantai lurus, atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Coba lihat contoh berikut. Yang pertama, ini kalau kita beri nomor dari sebelah kiri, namanya adalah 3 pentena. Tapi kalau kita beri dari sebelah kanan, maka namanya adalah 2 pentena. Jadi manalah ya yang benar? Ya betul, yang benar adalah yang kedua. Ini penjelasannya. Rantai induk atau yang terpanjang terdiri dari 5 atom C, maka namanya adalah pentena. Penomoran dari ujung kanan karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu nomor 2. Kenapa diberi nomor 2? Posisi ikatan rangkap berada pada atom C nomor 2 dan atom C nomor 3, sehingga nomor rangkapnya ditulis nomor 2, sehingga nama yang benar adalah 2 pentena. Bagaimana untuk rantai lurus? Bisa ya? Berikutnya untuk alkena rantai bercabang. Penamaan alkena rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana. Hal yang membedakan hanya pada penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkena. Aturan yang digunakan tetap sama, yakni yang pertama, kita menentukan rantai utamanya, yaitu rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Ingat ya, jadi untuk alkena selain terpanjang harus memiliki ikatan rangkap. Lihat contoh berikut. Di sini ada 2 kemungkinan untuk rantai utama. Ini adalah kemungkinan yang pertama dan ini adalah kemungkinan yang kedua. Kira-kira mana ya yang benar? Ya, yang benar adalah yang kedua karena rantai utamanya memiliki ikatan rangkap. Lalu berikutnya adalah penomoran. Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekatnya. Ini kemungkinan pertama diberi nomor dari sebelah kiri. Kemungkinan kedua diberi dari sebelah kanan bawah. Nah, mana ya yang benar? Ya, yang benar adalah yang kedua ya.
Penomoran dari ujung kanan bawah karena lebih dekat dengan posisi ikatan rangkap, yaitu nomor 1. Posisi ikatan rangkap berada pada atom nomor 1 dan atom nomor 2, sehingga nomor rangkapnya dituliskan di nomor 1. Selain rantai utama, ini namanya adalah cabang. Sehingga urutan penulisan nama senyawa alkena yaitu kita tulis nomor cabang, diikuti dengan nama cabang atau alkil, lalu diikuti dengan nomor ikatan rangkap, dan diakhiri dengan nama alkenanya. Cabang terletak pada atom C nomor 2. Nama cabangnya yaitu metil, sehingga namanya adalah 2-metil 1-pentena. Bagaimana untuk menentukan rantai bercabang? Sudah bisa ya? Kita lihat contoh berikut. Tentukan nama yang benar dari senyawa berikut ini. Nah, langkah pertama adalah kita menentukan rantai induk. Rantai induk yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap, yaitu yang ini ya, di mana mengandung 7 atom C, sehingga rantai induk kita namanya adalah heptena. Di luar rantai induk namanya adalah cabang. Cabang kita ada metil sebanyak 3. Lalu kita beri nomor. Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu dari ujung kiri. Sehingga rangkap di nomor 2. Ini dia. Dan cabang ada di nomor 4 dan di nomor 5, di mana di nomor 4 ada 2 cabang dan di nomor 5 ada 1 cabang, sehingga totalnya 3 cabang. Disimpulkan namanya adalah 4,4,5 trimetil 2-heptena. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, mana rantai utamanya? Ya, betul ini, yaitu yang paling panjang dan mengandung ikatan rangkap. Kemudian di luar itu adalah cabang. Cabang kita ada 2 jenis, yaitu etil dan metil. Kemudian kita beri nomor dari bawah agar ikatan rangkap mendapatkan nomor paling kecil. Nah, dari sini kita lihat bahwa nanti ikatan rangkap ada di nomor 2, cabang etil ada di nomor 3, dan cabang metil ada di nomor 5 dan di nomor 6. Disimpulkan namanya adalah 3-metil 5,6 dimetil 2-oktena. Contoh lagi ya. Nah, kita tentukan dulu yang paling panjang dan memiliki ikatan rangkap. Betul, ini dia. Lalu di luarnya namanya adalah cabang, yaitu metil. Kita beri nomor dari ujung kiri, sehingga rangkapnya ada di nomor 1 dan di nomor 3, dan cabang ada di nomor 4. Disimpulkan namanya adalah 4-metil 1,3 heksadiena, karena rangkapnya ada 2. Lihat contoh berikut ini. Gambarkan struktur dari hidrokarbon berikut ini. 4-etil 2,5 dimetil 1,3 heksadiena. Kita analisis dulu ya. Rantai induk mengandung 6 atom C, yaitu heksena, dan terdapat 2 ikatan rangkap, yaitu di atom nomor 1 dan di nomor 3. Kemudian terdapat cabang etil di nomor 4 dan 2 cabang metil di nomor 2 dan di nomor 5. Sehingga pertama kita gambarkan dulu rantai induknya sebanyak 6 atom C. Lalu ada ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di nomor 3. Kemudian kita masukkan etil di nomor 4 dan metil di nomor 2 dan di nomor 5. Setelah itu kita lengkapi atom H yang bisa diikat oleh atom C lainnya. Nah, inilah gambar struktur dari 4-etil 2,5 dimetil 1,3 heksadiena. Kita lihat contoh berikutnya ya, yaitu 3 isopropil 1 heptena. Maka kita punya
Rantai induk mengandung 7 atom C yaitu heptena dan terdapat satu ikatan rangkap di nomor 1 serta terdapat cabang isopropil di nomor 3. Lalu yang pertama kita gambar adalah heptenanya dulu. Lalu di nomor 1 ada ikatan rangkap ya, jangan lupa. Kemudian di nomor 3 kita gambarkan isopropilnya. Lalu lengkapilah atom H yang bisa diikat oleh atom C masing-masing. Sehingga inilah struktur dari 3 isopropil 1 pentena. Nah, bagaimana sudah bisa ya menggambar struktur dari alkena? Berikutnya kita akan membahas mengenai isomer alkena. Isomer merupakan dua senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia sama, tetapi memiliki struktur yang berbeda. Alkena memiliki 3 jenis isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Isomer rangka merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi kerangkanya berbeda. Sedangkan isomer posisi merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi posisi ikatan rangkap dan cabangnya berbeda-beda. Dan isomer geometri merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi struktur ruangnya berbeda. Berikut kita akan membahas bagaimana kita menentukan kemungkinan isomer dari sebuah alkena. Contohnya, berapa kemungkinan dari isomer C5H10 atau pentena? Untuk pentena ada 2 jenis isomer, yaitu isomer rangka dan isomer posisi, di mana dibahas posisi cabang dan posisi rangkapnya. Pertama, dimulai dari rantai lurus. Posisi rangkap mulai dari C nomor 1. Sehingga isomer pertamanya adalah 1 pentena. Lalu kita geser posisi rangkap sampai kemungkinan habis. Dari nomor 1 kita letakkan ke nomor 2. Sehingga isomer keduanya adalah 2 pentena. Apakah bisa digeser kembali ke nomor 3? Tidak bisa ya, karena jika digeser ke angka 3 maka penomoran akan kita lakukan dari sebelah kanan dan kembali lagi ke nomor 2 pentena. Langkah berikutnya adalah kita kurangi 1 atom C dari rantai induk, jadikan cabang. Lalu letakkan di atom C pada rantai induk nomor 2. Geser posisi cabang dan ikatan rangkap hingga kemungkinan habis. Tadi ada 5 ya, kita kurangi 1 menjadi 4. Kemudian yang kita potong jadikan cabang lalu diletakkan di nomor 2. Sehingga terbentuklah isomer ketiga yaitu 2-metil-1-butena. Kemudian kita geser lagi cabangnya dari nomor 2 ke nomor 3. Sehingga isomer keempat yaitu 3-metil-1-butena. Kemudian kita geser ikatan rangkapnya dari nomor 1 ke nomor 2. Dan cabangnya kita kembalikan lagi ke nomor 2. Sehingga terbentuk isomer kelima yaitu 2-metil-2-butena. Apabila cabangnya kita letakkan ketiga, maka penomoran dilakukan dari sebelah kanan ya, sehingga kembali menjadi 2-metil-2-butena. Dan rantai induk tidak bisa kita potong kembali, sehingga jumlah isomer dari C5H10 adalah 5 kemungkinan isomer. Nah, bagaimana menentukan isomer alkena? Sudah bisa ya. Selain isomer rangka dan posisi, alkena memiliki isomer geometri. Alkena dapat berisomer geometri ketika kedua atom C yang berikatan rangkap memiliki atau mengikat gugus berbeda atau tidak boleh memiliki cabang yang sama. Contohnya seperti 1-butena. Jika kita lihat untuk C pertama dan kedua yang berikatan rangkap memegang atau mengikat gugus yang sama, sehingga 1-butena tidak bisa berisomer geometri. Lain halnya dengan 2-butena. Kita lihat C yang berikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda, sehingga 2-butena memiliki isomer geometri. Isomer geometri ada 2 jenis. Yang pertama adalah cis, di mana alkil atau halogen yang terikat dengan C yang searah. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah trans, jika alkil atau halogen yang terikat dengan atom C berlawanan arah. Seperti ini.
Nah, berikut adalah contoh beberapa isomer geometri. Yang pertama adalah 2-butena. Terdapat cis 2-butena dan trans 2-butena. Sedangkan untuk 2-pentena, terdapat cis 2-pentena dan trans 2-pentena. Bagaimana isomer geometri bisa dipahami ya? Nah, yang terakhir kita akan bahas adalah sifat alkena. Yang pertama, titik didih alkena mirip dengan alkana. Makin bertambah jumlah atom C, harga Mr makin besar, maka titik didihnya juga makin tinggi. Yang kedua, alkena mudah larut dalam pelarut organik, tetapi sukar larut dalam air. Yang ketiga, alkena lebih reaktif daripada alkana. Pembakaran alkena, baik sempurna maupun tidak, menghasilkan jelaga yang lebih banyak. Lalu reaksi alkena berikutnya yaitu reaksi adisi. Ini merupakan reaksi penjenuhan ikatan rangkap. Sederhananya, ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Contohnya adalah adisi alkena dengan gas hidrogen, di mana etena mengalami reaksi adisi dengan hidrogen membentuk etana. Kemudian reaksi alkena dengan X2, di mana X merupakan golongan halogen seperti Cl, Br, atau I. Contohnya 1-propena mengalami reaksi adisi dengan gas klorin membentuk 1,2 dikloropropana seperti reaksi berikut. Berikutnya adalah adisi halida. Adisi halida adalah reaksi adisi alkena dengan gas HX, di mana X adalah golongan halogen, contohnya Cl, Br, dan I. Adisi halida ini akan sesuai dengan aturan Markovnikov. Yang pertama, jika atom C yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda jumlahnya, maka atom X akan terikat pada atom C yang mengikat sedikit atom hidrogen, atau nantinya atom hidrogen dari halida tadi akan terikat pada C yang mengikat atom hidrogen paling banyak. Prinsipnya yang kaya makin kaya. Perhatikan reaksi berikut. Ini adalah reaksi 2-pentena dengan HCl. Sebelumnya kita lihat di sini yang berikatan rangkap 2. Untuk C pertama, dia mengikat 1 hidrogen, sedangkan untuk C kedua mengikat 2 hidrogen. Maka terjadi perbedaan atom hidrogen yang diikat oleh C yang berangkap 2. Lalu terjadi reaksi adisi nantinya di mana H akan terikat pada C yang memiliki hidrogen lebih banyak, dan Cl akan berikatan dengan C yang mengikat H lebih sedikit. Reaksi ini akan membentuk senyawa baru yaitu 3-kloropentana. Yang kedua, jika atom C yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang sama, maka nantinya atom X akan terikat pada atom C yang rantai karbonnya paling panjang. Lihat contoh berikut. Ini adalah reaksi 2-pentena dengan HBr. Kita lihat dulu. Untuk C pertama, ini rantai karbonnya panjangnya adalah 3 karbon. Sedangkan yang kedua, rantai karbonnya panjangnya adalah 2 karbon. Sehingga nanti Br akan berikatan dengan C yang rantai karbonnya paling panjang dan H akan berikatan dengan C yang rantai karbonnya paling sedikit. Sehingga akan membentuk senyawa baru yaitu 3-bromopentana. Nah, bagaimana untuk adisi halida? Sudah bisa dipahami ya? Nah, selesai juga ya kita membahas mengenai alkena. Minggu depan kita akan membahas mengenai alkuna. Thanks for watching ya. Ketemu lagi pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.